Salam sejahtera bagi kita semua yang terkasih, Bapak Ibu, GPD Murserumbai, Sidang Jemaat Allah, dimanapun berada. Pada saat ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya yang bernama Harman Siduhulaia. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk saat ini Tuhan kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan pada saat kesempatan hari ini Tuhan kami akan kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu. Kiranya Tuhan memberikan hati yang benar-benar menerima kebenaran firman-Mu sehingga kami boleh tetap Tuhan berharap kepada Engkau dan kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu sehingga apapun yang boleh disampaikan hamba-Mu berasal daripada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan memulai perenungan kami pada saat hari ini hanya di dalam satu nama yaitu Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami berdoa haleluya. Amin. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Saudara Harman. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik yang sedang bergabung bersama kami di ruang Zoom saat ini maupun bagi Bapak Ibu yang sedang menonton ya YouTube kami. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Pak Gembala GPDI Mur Serumbai dan seluruh jemaat di mana saya diberi kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan pada saat ini. Dan saya juga berterima kasih kepada adik saya, ini adik saya Dian ini, dia junior saya di STTI Surabaya. Saya dari Nias, nama saya Harman Jiduhulaia, saya lagi kuliah di STTI Surabaya. Nah, tema kita hari ini adalah The Power of Hope. Wah, ini tema yang cukup sulit dan menarik. Mengapa? Ketika saya merenungkan tema ini, The Power of Hope, Bapak Ibu kalau perhatikan kata hope itu ya yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai harapan atau pengharapan itu adalah sesuatu yang ingin kita capai atau sesuatu yang ingin terjadi dalam hidup kita. Misalnya saya memiliki harapan tahun depan saya ingin berlibur ke luar negeri. Nah, itu harapan, itu pengharapan kita, ya. Nah, kalau kita perhatikan the power of hope sebenarnya agak sulit memahami itu karena kata hope itu sendiri tidak ada powernya, tidak ada kekuatannya. Karena hope itu sendiri, pengharapan itu sendiri adalah sesuatu yang ingin kita capai. Misal saya kasih contoh, tadi saya punya satu harapan tahun depan saya ingin pergi berlibur di luar negeri. Itu kan harapan saya pergi ya, tahun depan berlibur. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana harapan saya untuk pergi ke luar negeri itu di tahun depan bisa punya kuasa, bisa punya power. Nah, saya tidak akan membahas ini lebih dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya saat ini kita ada banyak pengharapan. Ada banyak yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita saat ini. Apalagi dalam keadaan semacam ini, kita punya satu harapan supaya kita tetap sehat-sehat saja ya. Dalam keadaan yang sepertinya mengancam, menakutkan, bahkan mematikan ya. Kata orang, itu kata orang ya. Kita pasti banyak harapan, banyak yang kita harapkan. Dan harapan itu pun kadang tinggi-tinggi ya. Misalnya saya berharap suatu saat saya punya pesawat. Padahal saya anak petani ya. Itu namanya harapan yang tinggi-tinggi ya. Nah, Bapak Ibu kalau perhatikan harapan dan khayalan itu beda-beda tipis. Beda-beda tipis. Kalau kita tidak hati-hati membedakan harapan antara harapan dan khayal,
maka kita tidak tahu apakah kita sedang berharap atau kita sedang berkhayal. Nah, ada satu pertanyaan. Jika harapan itu tidak terjadi, misalnya kita punya satu harapan, lalu itu tidak terjadi, apakah itu disebut sebagai khayal? Hanya angan-angan saja? Khayal itu angan-angan, ya kan? Nah, pada saat ini itu bukan fokus kita, ya, membahas perbedaan harapan dan khayal. Tapi nanti dalam penjelasan saya, Bapak Ibu pasti tahu apa perbedaan harapan dan khayal. Nah, saat ini kita akan membahas bagaimana supaya sebuah harapan itu, sebuah hope itu, sebuah pengharapan itu memiliki power untuk bisa terjadi atau untuk bisa terwujud. Ya. Jadi bagaimana supaya sebuah pengharapan, sebuah harapan itu memiliki power untuk bisa terwujud. Ini yang penting yang harus kita perhatikan. Teks kita pada saat ini terambil dari Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya akan bacakan. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau Bapak Ibu membaca teks ini, ada satu harapan perempuan Kanaan itu. Bapak Ibu tahu apa harapannya yang ingin terjadi dalam hidupnya atau dalam hidup anaknya, yaitu kesembuhan. Dia berharap anaknya bisa sembuh. Nah, seperti pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi, bagaimana supaya sebuah harapan itu memiliki power untuk bisa terwujud? Ya. Untuk bisa harapan itu terwujud. Saat ini saya akan membagikannya kepada Bapak Ibu. Ada 4 prinsip yang harus kita tahu bagaimana supaya pengharapan itu bisa terwujud atau memiliki power untuk bisa terwujud dalam teks ini. Perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama, harapan itu harus dimulai dengan iman. Start with faith. Mulailah dengan iman. Dalam ayat 28 dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu." Perempuan Kanaan ini punya harapan supaya anaknya bisa disembuhkan. Tapi persoalannya apakah kesembuhan itu terjadi kalau dia tidak yakin bahwa anaknya pasti bisa disembuhkan oleh Yesus? Tidak bisa. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari apa yang kita harapkan. Maka jelas, kalau kita ingin mengharapkan sesuatu, mulailah dengan iman. Yakin bahwa harapan itu pasti terjadi. Kalau kita ragu-ragu, wah, itu bukan sebuah harapan. Kalau kita ragu-ragu dengan harapan itu. Kita harus memulai dengan iman, melangkah dengan iman.
Ya, berharap dengan iman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam teks ini bagaimana supaya sebuah harapan itu memiliki power untuk bisa terwujud. Perhatikan ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu, dari daerah Tirus dan Sidon maksudnya, dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Yang kedua, supaya sebuah harapan itu memiliki power untuk bisa terwujud, sertai dengan tindakan. Sebuah pengharapan harus disertai dengan tindakan. Bapak Ibu, mungkin kita punya satu harapan seperti yang sudah saya katakan tadi, tahun depan saya mau berlibur ke luar negeri. Tapi kalau itu hanya di pikiran, kita tidak melakukan sesuatu untuk bisa kita pergi ke sana tahun depan, kita tidak bekerja, itu namanya khayalan. Itu namanya khayalan. Harapan yang tidak disertai dengan tindakan itu namanya khalayan. Makanya saya katakan tadi, kalau kita tidak bisa membedakan harapan dan khalayan, wah, berbahaya. Ya. Jadi sekalipun kita punya suatu harapan yang tinggi, yang menurut teman-teman kita, saudara-saudara kita, oh kamu tidak mungkin, karena kamu hanya anak petani, karena kamu hanya anak desa, kamu ini itu. Tapi kalau kita bertindak seperti perempuan Kanaan ini, dia datang kepada Yesus. Dia tidak hanya berdiam di rumah, dia melakukan satu action, datang kepada Yesus, meminta pertolongan Yesus. Jadi sebuah pengharapan supaya bisa terwujud, maka kita harus sertai dengan tindakan. Sekali lagi saya katakan, sebuah harapan yang tidak disertai dengan tindakan, itu namanya adalah khalayan. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita lihat dari teks ini, bagaimana supaya sebuah harapan itu memiliki power supaya bisa terwujud. Yang ketiga adalah harapan itu harus dibawa kepada Yesus. Perempuan Kanaan ini dia datang kepada siapa? Datang kepada dukun? Oh bukan. Datang kepada orang Farisi yang ahli Taurat, yang tahu mengerti segala Alkitab? Oh tidak. Tapi dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Yesus. Maka kunci yang ketiga supaya sebuah harapan itu terwujud, memiliki kuasa untuk bisa terwujud, letakkan atau bawa pengharapan itu kepada Yesus. Karena Yesus sebenarnya adalah sumber pengharapan kita. Seperti orang Kanaan ini, dia datang kepada Yesus. Dia tidak datang kepada para murid. Mengapa dia datang kepada Yesus? Karena berhubungan dengan yang pertama tadi. Karena dia punya iman bahwa Yesus pasti bisa mewujudkan apa yang dia harapkan itu. Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita punya satu keinginan, bisa saja terwujud, sebuah harapan bisa saja terwujud tanpa kita datang kepada Yesus, tapi kita datang kepada yang lain, kepada berhala, kepada apa, bisa. Masih ingat cerita Yesus dengan iblis, ya, dengan ular. Apa kata si ular kepada Tuhan Yesus? Jikalau engkau menyembah aku, semua dunia ini, takhta di dalamnya, kerajaan di dalamnya akan kuserahkan kepadamu. Itu berarti iblis bisa mengabulkan apa yang kita harapkan. Tapi apa yang membedakan pengabulan dari iblis dengan pengabulan dari Allah, dengan Tuhan Yesus? Apa yang membedakan kedua hal ini?
Yang membedakannya terutama adalah harapan yang dikabulkan oleh iblis itu hanya menggiring kita untuk jauh kepada Allah dan membinasakan kita ke dalam api neraka. Amin. Sedangkan kalau pengharapan kita dikabulkan oleh Tuhan Yesus, itu membawa kita lebih dekat kepadanya. Ya, lebih dekat kepadanya untuk memuji dan memuliakan Dia. Itu yang ketiga. Jadi harapan kita tujukan kepada siapa? Kita bawa kepada siapa? Kepada Pak Gembala kah? Kepada penatua kah? Atau kepada Tuhan Yesus? Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam teks ini tidak ada dalam teks ini. Tapi yang keempat ini perlu diperhatikan. Bagaimana supaya harapan itu memiliki power untuk bisa terjadi, terwujud. Yang keempat, harapan itu harus tunduk pada kehendak Allah. Kebanyakan kita punya keinginan, punya harapan, itu menurut keinginan kita sendiri. Kita tidak mempertimbangkan keinginan Allah, kehendak Allah. Jadi kalau kita ingin mau mengharapkan sesuatu, kita harus bertanya, apakah harapan saya ini sesuai dengan kehendak Allah? Apakah harapan saya ini memuliakan nama Allah atau malah membuat nama Allah diinjak-injak? Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini yang berat. Ini yang berat. Kalau kita punya satu harapan, maka kita harus bertanya, Tuhan, apakah harapan saya ini Tuhan kehendaki sesuai dengan kehendak Allah? Nah, pertanyaannya sekarang begini, bagaimana saya bisa mengerti bahwa harapan saya ini sesuai dengan kehendak Allah, tunduk pada kehendak Allah? Dengan cara membaca firman Tuhan dan berdoa. Ya. Dengan cara berdoa dan membaca firman Tuhan, melihat firman Tuhan. Ya. Melihat apa kata firman Tuhan dengan harapan yang sedang kita harapkan itu. Terkadang kita ingin memaksa Tuhan, ya, menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak kita. Bukan kita yang menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, bukan. Kita paksa Tuhan untuk menyesuaikan kehendak Tuhan dengan kehendak kita. Ini yang berbahaya. Oh Tuhan, sesekali Tuhan, izinkan saya ini. Ya. Nah, begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini penting saya sampaikan. Harus tunduk pada kehendak Tuhan. Hubungannya adalah kalau kita punya satu harapan, kalau tunduk kepada kehendak Tuhan, berarti secara otomatis harapan kita itu akhirnya memuliakan nama Tuhan. Ya kan? Nah, mungkin kita punya satu harapan. Oh Tuhan, saya ingin punya pekerjaan yang baik, ya kan? Oh Tuhan, saya ingin ini itu, ya. Nah, harus kita lihat, ya. Kita harus mengerti bahwa pekerjaan, karunia, segala sesuatu yang kita miliki itu hanya sarana untuk bisa memuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, kalau kita punya harapan memiliki pekerjaan baik, dan itu terwujud, ingat, itu hanya sarana supaya kita memuliakan Tuhan. Jangan dibalik, itu bukan tujuan. Tujuan kita memuliakan Tuhan. Ya, terkadang kita ya menjadikan memuliakan Tuhan untuk mencapai harapan kita.
Ya, maksudnya begini. Sebelum kita punya apa-apa, kita memuliakan Tuhan, ya, rajin, ya, menyembah Tuhan. Tujuan kita supaya Tuhan berkati kita, supaya Tuhan mewujudkan, mengabulkan harapan kita tadi. Ya. Jadi kita jadikan sarana memuliakan Tuhan itu untuk mencapai tujuan kita, itu yang salah. Yang benar itu, ya, kalau Tuhan mewujudkan harapan kita, itu sarana Tuhan izinkan supaya kita bisa memuliakan Dia. Ya, jangan dibalik. Ya, ini jadi 4 hal yang saya sampaikan saat ini, bagaimana supaya sebuah harapan bisa memiliki power untuk bisa terwujud, ya. Yang pertama adalah mulailah dengan iman. Yang kedua, sertai dengan tindakan. Yang ketiga, bawalah kepada Yesus. Yang keempat, harus tunduk pada kehendak Tuhan. Kalau keempat ini tidak ada, Bapak Ibu, itu namanya khayalan. Itu diperhatikan, itu namanya khayalan. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini, firman Tuhan yang saya sampaikan ini bisa memberkati Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bang, tutup dalam doa, Bang. Oke. Tidak, Ibu Gembala, bukan Ibu Gembala yang berdoa? Biar aku berdoa aja sama. Oke. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat malam hari ini. Firman Tuhan mengajarkan kami bagaimana supaya sebuah harapan kami bisa terwujud dalam kehidupan kami. Kami harus memulainya dengan iman dan melakukan sebuah tindakan untuk mewujudkan harapan itu. Dan kami harus membawa harapan kami kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan harapan kami harus sesuai dengan kehendak Tuhan, harus tunduk pada kehendak Tuhan, bukan pada kehendak kami. Bapak yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Semoga jemaat Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini, Tuhan, Engkau berkati supaya firman-Mu ini menjadi pelita terang dalam hidup mereka, khususnya ketika mereka memiliki suatu harapan, Tuhan, dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak yang baik buat persekutuan ini. Terima kasih Roh Kudus. Hamba berdoa buat Bapak Gembala GPDI GPDI Murserumbai, Tuhan. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan supaya Tuhan menolong hamba-Mu ini, memberi hikmat, kekuatan, memberi hati yang terus melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan yang telah Tuhan percayakan. Berkati kesehatan, berkati keluarga, berkati pelayanan, berkati semua apa yang diharapkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba juga berdoa buat jemaat Tuhan GPDI Murserumbai, Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini dan bagaimanapun keadaan mereka saat ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang sedang dalam kelelahan saat ini, Tuhan, Engkau beri kekuatan. Yang sedang berduka cita, yang sedang bersedih, Tuhan, Engkau beri penghiburan, Engkau beri sukacita dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau berkati semua usaha bisnis mereka, Tuhan, dan semua keluarga mereka, supaya dalam keadaan saat-saat ini Tuhan melindungi mereka semua. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Hamba juga berdoa buat janda-janda duda yang ada di GPDI Murserumbai, Tuhan. Engkau tolong mereka, Tuhan. Engkau yang selalu memberi mereka keteguhan hati untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan persekutuan kami ini dan kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk renungannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kaharman lah ia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati semuanya.